Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Tovan Hendrawan dengan NIM 140122001116 dari kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan aplikasi ChatGPT. Lanjut, peran umum tentang aplikasi chat dan teknologi GPT. Pertama, aplikasi chat adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung melalui pesan, teks, suara, atau video. Yang kedua, aplikasi chat telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari percakapan pribadi hingga berkomunikasi bisnis. Yang ketiga, GPT adalah model jaringan secara tiruan yang dikembangkan untuk memahami dan menghasilkan teks alami. Yang keempat, GPT menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk menghasilkan teks yang mirip dengan teks manusia berdasarkan pada data yang telah dilatih sebelumnya. Arsitektur transformer yang digunakan oleh GPT memungkinkan model untuk memperhatikan konteks yang lebih luas dalam teks, menghasilkan hasil yang lebih kontekstual dan alami. Pengenalan singkat tentang generatif pre-trained transformers GPT. Yang pertama, pre-trained. GPT dilatih menggunakan pendekatan pre-training, di mana model disiapkan menggunakan data besar dan bervariasi sebelumnya. Proses ini membantu model untuk memahami bahasa dengan lebih baik dan menangkap pola-pola umum dalam teks. Yang kedua, generatif. GPT adalah model generatif, yang berarti model ini mampu menghasilkan teks baru berdasarkan pada input yang diberikan. Dengan demikian, GPT dapat digunakan untuk menghasilkan teks yang mirip dengan teks manusia. Yang ketiga, Transformers. GPT menggunakan arsitektur transformer yang terdiri dari beberapa lapisan jaringan yang saling terhubung. Arsitektur transformer ini memungkinkan model untuk memperhatikan konteks yang lebih luas dalam teks dan menghasilkan respon yang lebih konseptual dan alami. Yang keempat, multi-layered. GPT terdiri dari beberapa lapisan atau tingkat referensi yang memungkinkan model untuk memahami teks pada tingkat yang semakin kompleks. Setiap lapisan mengambil referensi teks dari lapisan sebelumnya dan melakukan proses lebih lanjut untuk memahami konteks yang lebih baik. Yang kelima, transfer learning. Salah satu kekuatan utama GPT adalah kemampuan dalam transfer learning, di mana model yang telah dilatih pada tugas tertentu dapat diadaptasi untuk tugas yang berbeda dengan cepat dan efisien. Ini memungkinkan menggunakan ulang model GPT untuk berbagai aplikasi, termasuk aplikasi chat, terjemahan, bahasa, dan banyak lagi. Rancangan UI atau UX aplikasi chat. Yang pertama, layar utama. Yang kedua, layar percakapan. Yang ketiga, layar profil pengguna. Yang keempat, layar pengaturan. Yang kelima, layar grup chat. Yang keenam, notifikasi. Ada juga prinsip desain UI dan UX. Kesederhanaan antarmuka harus sederhana dan mudah dinavigasi. Konsistensi. Digunakan elemen desain yang konsisten di seluruh aplikasi. Responsif. Desain harus responsif dan kompatibel dan berbagai perangkat dan ukuran layar. Aksesibilitas. Pastikan aplikasi dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Integrasi GPT dalam aplikasi chat. Integrasi GPT dalam aplikasi chat melibatkan beberapa langkah teknis untuk memastikan model dapat berfungsi dengan baik
dan memberikan respon yang relevan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang bagaimana GPT dan diintegrasi dalam aplikasi chat. Pertama, menyiapkan model GPT. Yang kedua, arsitektur backend. Yang ketiga, proses pengiriman dan penerimaan pesan. Yang keempat, proses respon GPT. Yang kelima, mengirim respon ke aplikasi chat. Yang keenam, mengolah keamanan dan privasi. Yang terakhir, pengujian dan evaluasi. Algoritma dan teknik pemrosesan bahasa alami. Pemrosesan bahasa alami adalah bidang kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antar komputer dan bahasa manusia. Berikut adalah beberapa algoritma dan teknik utama yang digunakan dalam NLP, termasuk dalam pengembangan aplikasi chat berbasis GPT. Pertama ada tokenisasi, dua streaming dan lemantisasi, yang ketiga penghapusan stop word, yang keempat ekstraksi fitur, yang kelima word embedding, yang keenam named entity recognition, yang ketujuh pair of sets, ada parsing, sentiment analysis, yang terakhir kontekstual Lego model. Lanjut ada pengembangan dan implementasi. Ada perancangan, tujuan dan fitur, tunjukkan tujuan dan fitur utama, riset pasar, analisis aplikasi serupa, persyaratan teknis, tentukan platform, stabilitas dan keamanan, anggaran dan jadwal, tetapkan anggaran dan jadwal. Ada juga pengembangan, frontend implementasi UI dan fitur chat, backend, siapkan server, integrasikan dengan API GPT dan database. Ada pengujian, fungsi dan kinerja, uji setiap fitur dan performa, umpan balik pengguna, dapatkan umpan balik, peluncuran, deploy, luncurkan di App Store, Google Play, dan web, promosikan aplikasi. Ada pemeliharaan, perbaikan bug, tangan bug, pembaruan fitur, tambahkan fitur, pantauan kinerja, aplikasi dan server. Ada pengujian dan evaluasi. Yang pertama pengujian fungsional, ada pesan teks, lampiran, emoji, dan stiker, integrasi GPT. Ada pengujian performa, kinerja aplikasi, kinerja server, optimasi jaringan. Ketiga pengujian kompatibilitas, ada platform, perangkat. Ada pengujian keamanan, enkripsi data, autentikasi, proteksi privasi. Ada pengujian pengalaman pengguna UX, ada navigasi responsif, uji pengguna, pengujian regresi, ada perubahan fitur, pengujian ulang. Ada keamanan dan privasi. Sebagai model bahasa AI, keamanan dan privasi juga menjadi perhatian yang besar. Bagi platform seperti saya, untuk menjaga keamanan saya dirancang dengan lapisan perlindungan yang kuat, termasuk enkripsi data yang aman dan mekanisme autentitas yang ketat. Informasi yang diberikan kepada saya tetap rahasia dan dienkripsi selama proses pemrosesan. Selain itu, saya tidak menyiapkan informasi pribadi tentang pengguna dan interaksi dengan saya bersifat anonim. Privasi juga menjadi perhatian utama. Saya didesain untuk tidak menyiapkan riwayat percakapan atau informasi pribadi tentang pengguna. Ini berarti bahwa saya tidak menyiapkan data individu antara sesi atau pengguna informasi tersebut untuk tujuan apapun di luar konteks percakapan saat ini. Meskipun demikian, penting bagi pengguna untuk tetap waspada dan tidak membagikan informasi pribadi atau rahasia kepada platform apapun secara online.
termasuk kepada saya, tetap mengikuti praktik keamanan yang baik seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan menghindari berbagai informasi sensitif adalah langkah penting dalam menjaga privasi Anda secara online. Simpulan, dengan cepatnya kemajuan dan teknologi, pemrosesan bahasa alami chatbot seperti saya, GPT telah menjadi alat yang sangat berguna dalam berbagai konteks, mulai dari bantuan pelanggan hingga pembelajaran mesin. Berikut adalah beberapa kesimpulan tentang chatbot GPT. Kemampuan beradaptasi. GPT mampu beradaptasi dengan berbagai jenis permintaan dan konteks percakapan. Ini membuatnya berguna dalam berbagai skenario, mulai dari menyediakan informasi hingga menjawab pertanyaan yang kompleks. Keterbatasan pemahaman. Meskipun GPT sangat canggih dalam prosesan bahasa alami, ia masih memiliki keterbatasan dalam pemeliharaan konteks yang sangat pasif atau nuansa budaya tertentu. Pentingnya pemantauan. Penggunaan chatbot seperti GPT memerlukan pemantauan dan pengolahan yang cermat. Ini untuk memastikan bahwa interaksi dengan pengguna tetap sesuai dengan standar etika dan kebijakan organisasi yang mengimplementasikannya. Pentingnya kesadaran keamanan dan privasi. Dalam pengembangan dan menggunakan chatbot, penting untuk memperhatikan keamanan dan privasi data. Chatbot dapat dirancang dengan keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif pengguna dan memastikan bahwa privasi menggunakan tetap terjaga. Dukungan continue. Penting untuk memberikan dukungan dan pemeliharaan continue terhadap chatbot seperti GPT. Ini termasuk pembaruan reguler untuk meningkatkan kualitas dan kinerjanya. Sering dengan perubahan kebutuhan menggunakan dan teknologi. Secara keseluruhan, chatbot GPT menawarkan potensi besar untuk meningkatkan interaksi manusia dengan mesin dalam berbagai konteks. Namun, penting untuk menggunakan dan mengelolanya dengan bijak, dengan memperhatikan baik keamanan, privasi maupun kualitas interaksi dengan pengguna.